Halo, ketemu lagi dengan saya Lamhot Simatupang di channel Simatupang Avatar. Oke, minggu lalu kita sudah berbicara mengenai berapa honornya mengajar di pelosok. Nah, kali ini video ini bercerita tentang 5 fakta yang penting sekali untuk kamu ketahui kalau kamu mengajar di pelosok. Ini bagi kamu yang ingin mengajar pelosok, kamu harus tahu ini 5 fakta. Ini penting sekali. Oke, silakan di subscribe dulu. Oke, jangan lupa subscribe dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Dan kalau kamu suka dengan videonya silakan tekan tombol like. Oke, kita masuk kepada fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah fakta yang pertama ini tentang jumlah siswa. Jumlah siswa di pelosok itu jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan kalau per kelasnya itu mungkin sekitar 15. Kalaupun ada sampai 20 itu sudah sangat luar biasa per kelasnya. Kelas 1 20, kelas 2 mungkin segitu 15. Itu pun sudah sangat lumayan sebenarnya. Nah, tapi kalaupun mereka terdata katakan 20, tapi yang paling sering masuk ke sekolah itu paling cuma setengahnya, dan itu sudah bagus. Kadang yang datang cuma 5, 7, 10, kalau ada sampai 20 itu sudah hal yang amazing kalau mereka datang semuanya mengajar di sekolah. Tapi kebanyakan ketika mereka datang semuanya itu pada masa-masa tertentu, contohnya ketika mau ujian. Nah, itu baru mereka datang semuanya. Jarang mereka itu datang full siswanya, 20 orang itu datang untuk belajar. Kebanyakan cuma setengahnya saja. Kenapa mereka datangnya sedikit? Karena mereka menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Kebanyakan mereka itu kalau kayak di daerah Papua yang saya kunjungi di Intan Jaya, mereka yang membantu orang tua berburu atau ke ladang. Nah, kalau di daerahnya di Kalimantan kemarin saya mengajar, kebanyakan mereka itu cari gaharu atau berburu juga, dan kadang juga bantu orang tua bekerja di ladang. Nah, kalau di daerah Luang, tempat saya mengajar di Maluku Barat Daya, kebanyakan mereka nggak sekolah karena bantu orang tua mereka itu mencari ikan, nelayan kebanyakan. Ada juga mereka bercocok tanam, yaitu mereka rumput laut. Jadi mereka itu aja kegiatannya yang lebih menghasilkan. Itulah makanya kenapa di pelosok itu jumlah murid-muridnya sangat sedikit. Nah, itulah fakta yang pertama. Fakta yang kedua, fakta yang kedua ini bercerita tentang guru itu sangat sedikit. Karena gurunya sedikit, jadi ada beberapa guru merangkap. Contohnya saya bahasa Inggris. Kadang saya juga mengajar matematika. Kadang saya juga mengajar bahasa Indonesia. Jadi jangan pikir bahwa kalau kamu punya bahasa Inggris, udah aku ajar bahasa Inggris saja nih. Tidak bisa. Di pelosok kita harus bisa semua pelajaran. Kadang saya mengajar kesenian, kadang saya mengajar olahraga, kadang saya mengajar PPKN. Nah, itu pernah saya ngajar, bukan pernah lagi, tapi sering sekali saya mengajar itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Satu hari tuh saya gantian, kadang saya di kelas 1 SMP ngajarkannya bahasa Inggris. Oke, hafal dulu ABC. Nah, 5 ukurnya saya pindah ke kelas 2. Oke, sekarang perkalian hafal dulu ini. Nah, tiba-tiba saya ke kelas 3. Oke, PPKN sekarang pelajarannya. Sekarang kamu buka halaman ini, kamu catat dulu, kamu ringkas. Oke, nanti saya kembali lagi. Jangan ribut. Lalu saya ke kelas 1. Nah, begitu. Karena kita sering sekali satu guru semua kita ajarin. Jadi jangan cuma terfokus cuma pelajaran kamu yang kamu perdalam. Tapi kalau kamu ngajar di pelosok, kalau bisa semua pelajaran itu kamu harus fleksibel, kamu harus bisa menguasainya lalu mengajarkannya. Itu sering terjadi di pelosok. Karena apa? Gurunya sedikit. Oke, masuk ke fakta yang ketiga nih. Fakta ketiga ini, ya, inilah dia. Oke. Fakta yang ketiga ini yaitu guru PNS ini jarang masuk. Ini fakta. Dan memang ini sering saya temui di daerah pelosok. Waktu saya di Papua, di Kalimantan, di Maluku. Fakta yang mengatakan bahwa guru PNS memang jarang datang untuk bertugas. Kebanyakan mereka itu jarang ke tempat tugas. Karena memang gajinya sudah lancar ya. Kebanyakan memang kalau di pelosok guru honor lah yang lebih produktif. Ini di beberapa tempat saya temui. Tapi ingat satu lagi, itu kebanyakan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya guru honor yang lebih produktif dibanding guru PNS. Kenapa guru PNS malas datang atau jarang datang? Ya,
Tidak tahu juga. Itulah fakta yang harus kamu tahu. Pokoknya itulah faktanya. Jadi kalau memang kamu mengajar di pelosok dan memang kamu honor, ya fakta inilah akan sering kamu temui. Mereka mungkin 1 bulan itu datang mungkin cuma beberapa minggu, setelah itu mereka kembali ke kota, lalu mereka ya begitulah, lalu mereka akan datang lagi, lalu mereka ke kota lagi, lalu mereka mengajar lagi. Sementara kita kebanyakan yang guru honor itu lebih betah mengajar di pelosok. Ini kebanyakan yang satu temui sih, kebanyakan, tidak semuanya. Tapi itulah fakta yang ketiga. Selanjutnya fakta yang keempat. Nah, fakta ini tadi sangat berkaitan sebenarnya dengan fakta yang ketiga tadi. Fakta yang keempat ini itu guru honor terkadang itu dianggap sepele atau diremehkan oleh masyarakat maupun anak murid. Ini sering saya temui waktu saya mengajar di Luang, waktu di Maluku Barat Daya. Ini juga saya temui di Papua, di mana guru honor terkadang tidak dianggap atau dipandang sebelah mata. Pernah saya mengajar, guru honor saja mau, atau itulah kata-kata itu yang sering saya temui, di mana guru honor tidak terlalu dihormati. Kadang kita suruh sesuatu mereka lebih cuek, tapi kalau guru PNS yang datang lalu mereka agak lebih takut gitu, karena mungkin sudah punya jabatan atau sudah ini guru nih, mereka lebih menganggap guru itu kalau yang sudah PNS. Ini yang sudah sering saya temui kalau di daerah pelosok. Tapi sebenarnya itu bisa berbalik. Maksudnya kita bisa lebih dihargai kalau misalkan memang kita guru itu berkualitas, memang kita sering datang, kita rajin, dan kita tegas. Kalau kita sudah memiliki ini, jangan-jangan kita lebih dianggap lebih disegani daripada kepala sekolah. Kadang kita datang on time, lalu kita mengajarnya enak, dan memang kita menjelaskannya baik, kita tidak akan dianggap apakah kita guru honor atau guru PNS. Kita akan dianggap guru gitu. Tapi ini kebanyakan, dan ini sering saya jumpai, di mana memang guru honor itu tidak terlalu dihargai oleh masyarakat maupun anak. Oke. Sekarang kita masuk fakta yang terakhir. Fakta yang terakhir ini adalah fakta yang terakhir ini yaitu fakta yang akan ketemu kalau kamu mengajar di pelosok. Yaitu pertama, makanan melimpah. Kamu nggak usah khawatir. Nah, kemarin ini ada teman-teman nanya, tapi saya suka dulu. Fakta apa itu makanan melimpah dan tempat tinggal disediakan. Nah, kemarin ada tuh yang nanya, terus gimana dengan gaji 500.000? Bisa hidup nggak ya? Gimana kosnya pulang balik pergi gitu, ke misalnya pesawat pulang kampung gitu. Nah, kalau di pelosok sejujurnya kalau untuk makanan kita dibantu sama masyarakat, karena mereka itu kadang rajin gitu. Mereka rajin ke ladang, lalu mereka bawa hasil ladang, kadang kita diberikan. Kalau mereka tanam beras, tiba mereka panen, kita dikasih beras. Kalau mereka lagi kebetulan ambil sayur, kita dikasih sayur. Kalau mereka menjala, lalu mereka dapat ikan, kita dikasih ikan. Jadi kadang, dan ini yang paling sering, bukan kadang lagi sering, kita diberikan makanan. Nah, jadi ya paling cuma berapa persen lah gitu dari penghasilan kita itu digunakan untuk membelikan bahan pokok, karena masyarakat memahami gitu, oh ini kasihan, ini gurunya dari jauh mengajar ke tempat kita. Nah, apa yang mereka punya itulah mereka kasih. Jadi itu gak usah dipikirkan lagi, pokoknya makanan melimpah dan tempat tinggal disediakan. Karena kalaupun mereka tidak memiliki mes untuk guru, kadang mereka menyediakan rumah masyarakat. Pak guru tinggal di sini saja. Mereka kan sangat senang kalau misalkan kita yang datang mengajar itu tinggal di rumahnya. Nah, kalau kita tinggal di rumah masyarakat, wah, itu kita makan gak usah kita pikirkan lagi. Itu kadang kita datang ke tempat orang itu, tinggal di tempat orang itu, makanan sudah disediakan. Ini waktu saya temui waktu saya di Luang. Nah, di Luang itu saya tinggal di rumah masyarakat dan semuanya disediakan, tempat tidur, makanan. Jadi kadang saya cuma fokus mengajar aja. Nah, itulah enaknya mengajar di pelosok. Oke, tadi kita sudah belajar dan sudah dipahamkan mengenai 5 fakta tentang mengajar di pelosok. Bagi kamu-kamu yang baru saja tamat kuliah, apalagi kamu-kamu ini yang katanya mahasiswa pecinta alam apalah, ayo, mari ke pelosok mengajar. Rasakan bagaimana nikmatnya mengajar di pelosok.
keluar dari zona nyaman, mengabdi sebuah tempat, lalu buat dengan kehadiran kamu daerah itu atau tempat itu menjadi lebih berkembang. Dan ketika pun kamu memutuskan untuk sudah cukup, saya mau menyudahi, kamu kembali dan rasakan betapa mereka sangat kehilangan kamu karena kamu sudah berjasa di kampung itu. Mengajar di pelosok, ya rasakan sendirilah, nggak usah saya ceritakan. Tapi 5 fakta tadi mudah-mudahan memberikan kamu gambaran bagaimana itu mengajar di pelosok dan kamu semakin semangat untuk mengabdi di pelosok. So, yang kata pencinta alam, mari ke pelosok. Hehehe.